Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lebih dulu mana? Diam baru bergerak atau bergerak baru diam? Saya ulang sekali lagi. Lebih dulu mana? Bergerak baru diam atau diam baru bergerak? Diam baru bergerak. Diam itu bahasa Arabnya Allazi khalaqal mauta wal hayata. Maut diam, hayat gerak. Makanya kalau ada orang tidur, kita ketok pintunya tak buka-buka, apa kata orang? Kau tidur apa mati? Maut diam, hayat bergerak. Kapan antum hidup? Ketika antum bergerak. Jadi kalau ada antum bawaannya lesu, tak bergerak-gerak di tempat tidur dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kira-kira mana yang cocok nama dia? Maut. Kau sedang apa di kamar? Sedang maut. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi harus jelas hidup ini. Banyak orang tak jelas untuk apalah hidup ini, gitu deh. Buat video pendek pula tuh. Untuk apa hidup ini? Kalau ada gitu antum buat komen, mati aja lah kau. Hidup pun tak tahu untuk apa. Hidup dan mati adalah garis start dan garis finish. Kenapa bunyinya tidak hidup dan mati? Supaya kita sadar bahwa kita awalnya tak bisa bergerak. Lalu yang membuat kita bergerak itu siapa? Allah membuat kita bergerak. Akhirnya kita pun yang awalnya tak bergerak menjadi bergerak. Dan nanti pada akhirnya kita kembali ke tidak bergerak. Dan kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi masalah bukan hidup dan mati. Yang jadi masalah apa yang kau isi antara hidup dan mati. Maka di antara hidup dan mati ini ada namanya amal. Amal. Amal dibagi dua. Ada amal yang disebut dengan ibadah. Amal bahasa kitanya aktivitas. Aktivitis, kegiatan. Semua kegiatan kita itu adalah amal. Bangun tidur, amal. Masuk WC, amal. Aktivitas, rutinitas kita itu amal. Tapi ada amal itu yang ibadah. Contohnya sholat, puasa, baca Quran, zikir, ibadah. Tapi ada amal, dia bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Yang sebetulnya dia hanya rutinitas, aktivitas biasa, tapi dia bernilai ibadah. Tidur itu ibadah atau tidak ibadah? Tidur tidak ibadah. Kalau tidur itu ibadah, maka ayam masuk surga. Tidur aja gitu ya. Dia terbangun kalau nampaknya ayam betina. Tapi dia bisa bernilai ibadah.
Bagaimana cara merubah rutinitas? Rutinitas itu bahasa Arabnya adah. Adah. Bagaimana merubah adah menjadi ibadah? Maka disebut di situ nama Allah. Ketika kau sebut nama Allah, maka berubahlah rutinitas menjadi ibadah. Masuk WC itu ibadah atau rutinitas? Rutinitas. Masuk WC rutinitas. Tapi ketika kau masukkan kaki kiri dan kau sebut nama Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka dia berubah menjadi ibadah. Maka kedatangan Nabi Muhammad SAW, coba tukang itu suruh apa sedikit. Saya tak terganggu, kalian terganggu. Tidur, makan. Kameramen merekam. Ibadah atau rutinitas? Rutinitas. Kalau dulu yang merekam itu kameramen, sekarang semua orang merekam. Rutinitas. Merekam itu rutinitas, tapi dia bisa menjadi ibadah. Kenapa? Kontennya dan niat orangnya, objeknya dan subjeknya membuat dia menjadi ibadah. Kalau kita hitung antara ibadah dengan yang bernilai ibadah, mana yang lebih banyak? Antum sholat cuman 25 menit, puasa cuman 14 jam, baca Quran cuman 1 juz 1 jam, itu pun kok ditengok orang. Berzikir cuman 33 kali 3 99, itu pun tak apa-apa bunyinya. Yang paling banyak itu ibadah atau yang bernilai ibadah? Bernilai ibadah itu lebih banyak. Makanya kita lakukanlah sesuatu yang bernilai ibadah. Gimana kita mau masuk surga cuman membawa ibadah? Al-Kahfi 110 ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau kau mau masuk surga, berjumpa dengan Allah, maka kau beramal soleh. Amal yang bernilai ibadah disebut dengan amal soleh. Ibadah memang sudah diatur. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada mubahnya. Sudah diatur. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat, ma laisa alaihi amruna, yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad. Siapa yang membuat-buat yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tertolak. Yang dimaksud membuat-buat di situ, di sini atau di sini? Membuat-buat ini. Tiba-tiba besok antum sholat di halaman Masjid Agung An-Nur, pas panas terik jam 1 menghadap ke langit. Pas ditanya, kenapa kau sholat gitu? Makin panas, makin berkeringat, makin banyak pahalanya. Tapi pada sesuatu yang bernilai ibadah, kita boleh berkreasi. 16 program bernilai ibadah yang sedang ditaja YTWU sekarang, supaya kita bisa memilah-milih. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya menganggap bahwa ini ibadah, sholatnya banyak, bukan keningnya hitam, sajadah tu bolong. Puasanya banyak, sampai-sampai mukanya kuning kena sakit liver. Baca Qur'annya banyak, berzikirnya banyak. Baik, tak salah. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu di Gua Hira, beliau disuruh turun ke Makkah, berjumpa dengan Abu Jahal, Abu Lahab, berjumpa dengan Abu Sufyan, berjumpa dengan orang Makkah,
setelah Makkah selesai pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, amal ini sendiri terdiri dari 3 dasar. 1, 2, 3. Pertama, amal badan. Badan. Melangkah, mengayunkan tangan, mengusap kepala anak yatim, berbicara. Badan. Melihat, mendengar, amal badan. Yang kedua, amal mali, harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Yang ketiga, amal qalbi, hati. Apa saja amal hati itu? Ridho, qanaah, tawakal, zikir, ikhlas, dan lain sebagainya. Begitulah adilnya Allah SWT. Ada orang yang badannya tak bisa, terbaring di ruang ICU. Sedih dia. Aku tak bisa sholat Pak Ustadz, aku tak bisa ikut bagi-bagi beras sama YTWU Pak Ustadz. Cuman mau bagi beras, nguap aja sakit. Harta ada, harta pun tak ada Pak Ustadz. Habis sudah setengah harta dibuat di rumah sakit. Kira-kira orang di ruang ICU amal apa yang cocok untuk dia? Amal qalbi. Tadi kita baru pulang dari Rumbai. Suami tak ada, anak 4, paling kecil umur 3 tahun main api masuk ke dalam lemari karena takut kasur sudah terbakar. Terbakar anak itu di dalam, terpanggang, meninggal. Mau amal badan tak bisa, mau amal harta tak bisa, rumah terbakar. YTWU akan buat program bedah rumah, itu rumah pertama. Maka apa yang bisa? Amal hati. Apalah amal hati untuk orang yang meninggal dunia, anaknya terbakar rumahnya? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadilan Allah. Bisa kau beramal dengan badan? Dengan badan. Bisa dengan harta? Dengan harta. Ini gimana nih? Donatur-donatur kita ini kok enggak ikut bagi-bagi beras? Dia transfer aja. Jangan sampai cerita itu sampai ke telinga mereka. Kalau sampailah obrolan relawan sampai ke telinga mereka, kenapa Bapak enggak ikut angkat beras sama? Kalau aku ikut juga angkat beras, udahlah duit-duit aku. Kau mau masuk surga pakai apa, kata dia. Aku masuk surga pakai cekku. Aku masuk surga pakai transferku itu. Kau masuk surga pakai keringat itulah, kata dia. Lalu orang yang susah, yang sakit, dia masuk surga dengan amal hatinya, ridhonya. Tapi ada orang yang 3-3 dapat, mengirim duit sebulan 10-100 juta ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, ikut pula dia membagi-bagi. Yang ketiga, dilawannya nafsunya ingin beli motor baru, mobil baru, rumah, bisa dilawan itu. Amal apa? Amal hatinya. Qanaah. Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Nah, godaan untuk melakukan ini, godaan untuk ibadah, godaan untuk yang bernilai ibadah, godaan mal badan, godaan ini, apalah yang selalu menggoda itu? 2. Yang pertama namanya nafs. Nafs ini punya keinginan namanya syahwat. Lalu orang menyebutnya nafsu syahwat, keinginan. Lalu kemudian datang syaitan. Kira-kira mana yang berbahaya? Nafsu syahwat atau setan? Nafsu. Ini lalang kering mau dibakar.
Datanglah setan bawa kipas angin ke lalang kering. Mau terbakar lalang kering? Mana mau? Datang hawa nafsu memercikkan api. Terpercik api sedikit, begitu nampak api kecil, datanglah setan mengipas. Saya mau menjelaskan struktur kerja setan. SOS, standar operasional setan. Makanya kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku, kau tak punya kuasa untuk menggodanya. Karena api tak ada. Tak ada api, macam mana dia mau menghidupkan? Tapi begitu dilihatnya ada percikan api sedikit, makanya kalau ada percikan api itu segera dipadam. Habis dia. Jadi kalau ada orang selingkuh, itu bukan salah setan. Gara-gara goda setan, kata setan, aku tak bisa goda kalau tak kau mulai, gitu deh. Kan kau yang WA kemarin. Nah, aku cuma nyuruh-nyuruh aja kan. Aku pun tak tahu WA, kata setan. Aku pun tak punya IG, kata setan. Nah, jadi pahamlah kita, yang menghalangi orang untuk sholat, yang menghalangi puasa, menghalangi baca Quran, menghalangi zikir, menghalangi beramal soleh, menghalangi amal badan, amal harta, amal hati, diri kita sendiri. Setelah kita malas, barulah datang setan. Makanya raja'na minal jihadil asghar, kita pulang dari jihad kecil kepada jihad besar. Nah, untuk pindah dari kombinasi antara syahwat dengan setan tadi, kita perlu pindah. Pindah itu disebut dengan hijrah. Siapa yang hijrah itu? Man hajara manahallahu anhu. Ditinggalkannya. Tinggalkan ini, tinggalkan ini. Inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh, fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh kamu, jadikan dia musuh. Karena banyak orang tahu setan itu musuh, tapi dia berkawan sama setan. Kau berkawan sama setan? Ya enggak full time, Ustaz, part time aja. Sekali-sekali aja. Enggak bisa. Maka perlu hijrah total, full hijrah. Tapi hijrah ini dia perlu berjamaah. Setelah jamaah barulah orang bisa istiqomah. 3 sepaket hijrah. Makanya setelah hijrah sahabat-sahabat itu berjamaah. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, di sana ada Utsman, di sana ada Ali, di sana ada orang kaya namanya Sa'ad bin Rabi, di sana ada panglima perang tentara namanya Sa'ad bin Ubadah. Di sana ada orang lemah tapi soleh namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Di sana ada orang tua dermawan namanya Abu Bakar. Di sana ada anak muda yang bertenaga menang gulat namanya Umar. Lalu kemudian mereka membuat komunitas. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba tengok terjemahan di Quran afwaja, berbondong-bondong, berkomunitas-komunitas. Apa nama komunitas kalian nih? Afwaja. Afwaja. Masuk surga pun juga berbondong-bondong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti digiring mereka masuk ke dalam surga itu zumara. Zumara, berkelompok-kelompok. Zumara. Apa nama komunitas kalian nih? Zumara. Artinya komunitas-komunitas. Ada komunitas hijabers, ada komunitas artis tobat, ada komunitas mantan tato, ada komunitas mantan mabuk. Kau kenapa macam mabuk aja gaya kau? Baru tobat pagi tadi Pak Ustaz. Kau laki-laki apa perempuan?
baru menemukan jati diri Pak Ustaz. Jadi komunitas kau apa? Mantan bencong. Lebih baik mantan bencong daripada mantan soleh. Berkomunitas, biasanya orang mudah berkomunitas kalau ada kesamaan visi misi, fisik, pemikiran, aliran. Geng koboi, sama-sama pakai topi koboi, pakai pistol, pakai sepatu bot, pakai celana jeans, tapi tak ada kuda. Namanya koboi kehilangan kuda. Nah, ini semua adalah membuat kita, akhirnya kita pun berjamaah. Nama jamaahnya YTWU, karena kita merasa perlu untuk beramal bersama, tidak bisa soleh sendirian. Karena ketika kita tak datang, ada yang bertanya, ada yang menegur, ada yang meluruskan. Saya kalau sampai absen hari Jumat kedua nih, pasti ditanya Ustaz Al-Nab, gimana Ustaz? Udah sampai mana? Ini jamaah udah kumpul nih. Jadi tak kita buat ini, buat video endorse bagi-bagi beras. Ini jamaah sudah datang. Datang jam berapa? Kadang kita yang tak semangat jadi semangat. Nanti malam kita i'tikaf berjamaah. Kalau sudah berjamaah, buah dari jamaah itu insya Allah pasti istiqomah. Kalau sudah istiqomah, dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, alladzina taqaw rabbahum, orang-orang alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Rabbku Allah, tsumma istaqamu, istiqomah dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat kepada dia. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Tapi godaan untuk tidak. Kenapa orang tidak istiqomah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tak mau berjamaah? Karena belum saling kait mengait. Alhamdulillah sudah hijrah. Tapi yang di luar sana yang masih belum hijrah mesti diselamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu siapa? Kalian. Dengan video konten kalian. Kalau dulu zaman saya kecil ada musabaqah imam, musabaqah azan, musabaqah puisi, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah lomba baca kitab kuning. Zaman kalian lain, musabaqah buat vlog. Panitia musabaqah vlog. Namanya Vlog Syariah Award. Bagaimana membuat vlog? Video 1 menit diupload ke Instagram. Dalam 1 menit orang bisa paham. Membuat video pendek diupload ke YouTube, bisa orang dapat hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am. Orang mau ngajak orang mabuk aja semangatnya luar biasa sekarang. Sampai sengaja buat channel. Jangan lupa subscribe yukmabuk.com. Orang mau buat konten zina aja semangatnya luar biasa. Sampai berhari-hari dia mau buat pertanyaan, kapan ente pertama kali berzina? Di mana? Kenapa mau masuk surga malah letoy? Kau kan konten apa yang sudah kau buat? Terserah Allah lah Ustaz, mau masuk surga masuk, nggak masuk juga. Jadi kata setan, nampaknya aku tak perlu kerja lagi nih, kata setan. Kenapa mengajak orang buat baik tak semangat, sedangkan orang ngajak buat maksiat dosa kok semangat? Saya yakin banyak setan udah pensiun muda. Nah, jadi alhamdulillah masih ada ustadz-ustadz muda kita, Ustadz Hanafi, Ustadz siapa Ustadz motor kita? Ustadz Doni. Saya tahu, cuman nanya aja kira-kira orang ini masih ingat tak? Nah, jadi alhamdulillah kalian masih di usia muda sudah jumpa. Itu kan saya kalau acara-acara yang jadi host banyak artis taubat. Saya tanya, gimana Bang taubat? Nama tak boleh sebut. Tunjukkannya lah gambar. Gambar apa nih Bang? Udah pasang 3 ring sini. Sebesar per
tinta pulpen. Pernah tengok per? Yang tak tahu per berarti selama ini kalian nulis pakai pensil. Per. Cuma masuknya bang, dimasukkan dari sini Pak Ustadz. Ada yang dimasukkan dari sini Pak Ustadz. Pakai karter. Akhirnya sampai ke dalam, nyambung balik. Pernah saya naik mobil, saya yang nyetir. Pas saya bawa, saya gas 80. Yang laju-laju, berdenyut dah. Ada masanya orang letih, jenuh, tobat. Kalian alhamdulillah belum kena itu dah tobat duluan. Menengok kalian tobat, banyak setan yang bunuh diri. Aku gagal, kata setan. Langsung pergi dia ke jembatan Leton, terjun dia langsung. Sampai di bawah disambut sama setan Sungai Siak, naik lagi. Tak jadi dia mati. Sesama setan aja saling menyelamatkan, masa kita tak mau saling menyelamatkan? Jadi kalau ada ide-ide langsung eksekusi. Apa yang bisa kita buat ke depan? Media sosial, grup-grup, meme. Apa yang bisa kita lakukan? Mengajak orang. Yang bisa animasi, ngomong sama Ustadz Alnok, kami ini mau pelatihan animasi, gimana buat film-film pendek supaya orang. Saya perhatikan yang aktif sekarang buat film pendek malah Cina dengan Thailand. Film simple, sederhana, tapi meleleh air mata kita. Dan tak ada bawa agama. Nah, ini semua adalah bilisani qaumi, dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa anak muda sekarang. Anak-anak kecil yang belum pandai, anak-anak kecil lah umur 5 tahun, 7 tahun, mana bisa kita ceramah? Dibawa lah anak-anak umur 5 tahun di depan nih, suruh saya menceramahi. Mana bisa? Ya ayyuhallazina amanu. Mana bisa? Tentu pakai bahasa dia. Diajak dia cerita, diajak dia ngobrol. Gitu juga anak-anak muda. Diajak dia dialog. Kalian buat dialog, polisi, dokter, tentara, PNS sukses, ustadz, ada satu lagi, mantan pecandu narkoba. Wajahnya ditutup, suaranya dikecilkan untuk menjaga nama baik dia. Nah, ini semua adalah dibuat video, dialog, sehingga anak muda tidak selamanya diceramahi. 30 menit, dimulai dari jam 4.15, sekarang jam 5 kurang 15. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Antum tangkaplah ini. Kenapa Ustaz pakai Arab? Supaya kalian terbiasa menengok tulisan Arab. Kalian semua dah bisa baca Quran, alhamdulillah. Bisa kau baca Quran? Kalau rame-rame bisa Pak Ustaz? Mantap. Itu udah ada kemajuan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Alnab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.